Shalom Aleihim, Besem Yeshua Hamashiach. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta BPS. Bapak Ibu Saudara, ini akan mengulang tema yang tadi dikutbahkan di dalam siaran live. Mungkin error atau bagaimana ya, tidak bisa di-download ya. Tidak bisa di-download untuk dijadikan video. Sepertinya error dari downloadernya ya. Makanya saya perlu khotbahkan ini lagi ya. Judulnya masih sama. Mengapa Yesus tidak minta dipanggil Bapa? Nah ini dia. Mengapa Yesus tidak minta dipanggil Bapa ya? Saudara, flashback dulu. Bapa itu sebenarnya di Perjanjian Lama sudah ada. Di dalam Yesaya 63 ayat 16. Tuhan, Engkaulah Bapa kami, namamu adalah penebus kami. Itu sebenarnya sudah jelas. Bapa itu adalah Allahnya orang Israel ya, dan namanya adalah penebus. Di dalam Yesaya 43 ayat 11 disebut juru selamat. Di dalam Yesaya 44 ayat 6 disebut penebus, disebut yang terdahulu, yang terkemudian, kemudian Allah ya. Jadi sudah clear ya, di dalam Perjanjian Lama ada Bapa, itu ada Bapa adalah Allah, adalah Yahweh, Tuhan Guru besar semua, adalah penebus, adalah juru selamat, adalah Allah, adalah yang terdahulu, yang terkemudian. Kalau Anda dengar kayak gini, ini sebenarnya Bapa ini siapa? Udah pasti Yesus, nanti jadi Yesus. Oke, pada saat Perjanjian Lama tentu saja Allah yang benar itu adalah Yahweh, itu Yeremia 10 ayat 10. Lalu kita menginjak ke era Perjanjian Baru, Yesus jadi manusia. Yahweh itu dibentuk jadi manusia, namanya Yesus. Ingat ya saudara-saudara ya, Yahweh dibentuk jadi manusia, namanya Yesus. Yesaya 43 ayat 10 itu sama dengan Yohanes 1 ayat 14. Ketika Yahweh ini dibentuk jadi manusia, namanya Yesus, padahal sudah ada clue-nya di awal, ada petunjuk di awal bahwa Yahweh itu tak lain dan tak bukan adalah penebus, juru selamat ya. Tapi Israel tetap ngotot Yahweh itu bukan Yesus. Tidak percaya bahwa Yahweh itu dibentuk jadi Yesus. Ketika terjadi dialog ya, dialog antara Yesus dengan orang Israel, Israel tetap ngotot itu ya. Mari kita lihat. Selama Yesus jadi manusia, kalau doa ke siapa? Doa Bapa kami, atau di dalam Matius 6 ayat 9 sampai 15. Saudara pernah perhatikan nggak doa Bapa kami? Dikuduskanlah namamu. Pernah terpikir nggak? Namamu itu siapa? Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu itu siapa? Namamu adalah Yohanes 17 ayat 11, yaitu namamu yang engkau berikan kepadaku, yaitu Yesus Kristus. Sebenarnya Yesus itu pengen ngasih tahu doa Bapa kami itu sebenarnya doa kepadaku. Tapi karena aku masih jadi manusia, maka kalian harus doanya ke Bapa. Ya, demikian pula nyembahnya harus Bapa. Yesus ngasih contoh di dalam Matius 26 ayat 39. Yesus maju sedikit dan sujud nyembah Bapa. Ya. Kemudian baptisannya harus Bapa, Anak, Roh Kudus. Kenapa harus Bapa, Anak, Roh Kudus? Baptiskan dalam nama Bapa. Nama Bapa siapa? Yesus. Nama anak siapa? Yesus. Nama Roh Kudus siapa? Yesus juga. Yohanes 16 ayat 24 ya. Jadi sebenarnya sudah dikasih petunjuk, baptiskan dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Bapa, Anak dan Roh Kudus adalah Yesus, karena ini disuruh membaptis dalam nama. Kebanyakan pendeta tidak sadar hal ini. Jadi sebenarnya doa Bapa kami itu sudah memberi petunjuk doa pada Yesus. Baptis Bapa, Anak, Roh Kudus sudah memberi petunjuk baptiskan dalam nama Yesus. Meskipun doa itu kepada Bapa, tetapi yang bisa mengabulkan doa adalah Yesus. Perhatikan ya, tidak disadari nih. Meskipun Anda doa kepada Bapa waktu itu, waktu Yesus jadi manusia, kita semua disuruh doa pada Bapa, tapi yang mengabulkan doa tetap Yesus. Yohanes 14 ayat 13. Berdoalah, mintalah kepadaku, perhatikan, aku akan melakukannya. Yang melakukan doamu itu Yesus, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Ya. Pengampunan dosa, yang bisa mengampuni dosa itu bukan Bapa. Bapa, ampunilah segala dosa kami dan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tapi yang bisa mengampuni dosa Yesus. Markus 2 ayat 10 gitu. Kenapa bisa begitu? Ini dia gitu. Lalu Filipus itu nanya,
Yesus, dari tadi engkau bicara Bapa. Suruh doa Bapa kami, tapi yang bisa mengabulkan doa engkau Yesus. Suruh minta ampun sama Bapa, yang bisa mengampuni dosa justru engkau. Sebenarnya Bapa ini siapa? Tunjukkan Bapa kepadaku. Itu kata Filipus. Kata Yesus apa? Filipus, kamu sudah lama kan sama aku. Siapa lihat aku, lihat Bapa. Di ayat sebelumnya, ayat 7, siapa kenal aku, kenal Bapa. Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Ya, ketika Filipus nanya, Yesus jawabnya gitu, kenapa kok bisa? Ya, suruh doa pada Bapa, tapi yang ngabulin doa tetap Yesus, karena Bapa itu kiasan. Ini hanya satu ayat ini ya. Ya, di Yohanes 16 ayat 25 ya, Yesus menyatakan dengan kiasan nanti akan tiba saatnya Yesus tidak lagi bicara dengan kiasan, tapi akan terus terang. Jadi kiasan itu lawannya terus terang gitu. Kiasan beda sama perumpamaan ya, jangan ngototer ya. Kiasan itu perumpamaan. Lah sudah dijelaskan gini kok. Kiasan lawannya terus terang. Jadi terus terang ini kiasan gitu, bukan perumpamaan, beda. Ya. Ya, kalau perumpamaan itu kan memang fiktif gitu. Kalau kiasan beda. Kiasan itu lawannya terus terang gitu. Ya. Pendeta ganteng itu kiasan gitu. Misalnya Pendeta Henry, pendeta ganteng itu siapa sih? Oh, itu kiasan pendeta HTD. Tapi sebenarnya siapa? Oh, sebenarnya pendeta HTD. Gitu, menghibur diri ya kan? Kan tiap hari dimaki-maki. Jadi saya kalau bikin menghibur diri kayak gitu ya. Bisa aja. Ya. Sampai mana tadi ya? Itu sampai itu ya, sampai Bapak kiasan ya. Ya karena Bapak itu kiasan, lalu di ayat 30. Nah, sekarang murid-murid tahu nih. Ternyata engkau sudah mengatakan dengan sebenarnya, sekarang kami tahu bahwa engkaulah datang dari Allah. Loh, engkau mengetahui segala sesuatu siapa? Allah. Perhatikan Yohanes 16 ayat 30. Murid-murid bilang, engkau mengetahui segala sesuatu. Yang mengetahui segala sesuatu siapa? Pasti Allah. Tapi murid-murid bilang engkau datang dari Allah. Kok nggak bilang engkau Allah? Kan Yesus masih jadi manusia. Nggak mungkin dia bilang engkau Allah. Ya, oke. Jadi clear, pada saat era perjanjian baru, orang harus nyembah Bapa, dan Bapa itu adalah kiasan Yesus. Walaupun nyembah Bapa, walaupun doa Bapa kami, yang mengabulkan doamu tetap Yesus, yang mengampuni dosamu tetap Yesus. Oke, clear. Nah, mari kita lihat setelah Yesus naik ke surga. Ini terjadi titik balik ya, titik balik kekristenan. 1 Yohanes 5 ayat 20, Yesus naik ke surga sebagai Allah. Salah yang mengatakan Yesus naik ke surga masih sebagai putra Allah. Salah, Anda menghujat Roh Kudus, tidak diampuni. Yesus naik ke surga sebagai Allah, maka 1 Yohanes 5 ayat 20, Yesus Allah yang benar ya. Doa harus langsung ke Yesus. Yohanes 14 ayat 14, Yohanes 16 ayat 26, Kisah Para Rasul 4 ayat 29 sampai 31 itu jemaat berdoa kepada Yesus, bumi pun bergoyang. Itu penuh Roh Kudus. Doa yang bisa menggoyang bumi, itu doa pada Yesus. Kemudian baptisan otomatis dalam nama Yesus. Kisah 10 ayat 48, Kisah 2 ayat 38, Kisah 8 ayat 16, Kisah 19 ayat 5. Jadi clear, Yesus naik ke surga, maka doa berubah dari Bapa kami, doa langsung ke Yesus. Baptisan dari Bapa Anak Roh Kudus berubah jadi baptisan dalam nama Yesus. Kemudian menyembah dari menyembah Bapa berubah menjadi menyembah Yesus. Terus gimana Pak kalau masih ngotot Pak? Ya, selama era Yesus naik ke surga kan, era zaman sekarang ini kan Yesus naik ke surga sejak tahun 33 Masehi, tapi kita masih tetap ngotot nih nyembah Bapa, masih doa Bapa kami, masih baptisan Bapa Anak Roh Kudus. Gimana Pak? Ada hukumannya? Nggak ada. Anda mati dalam dosamu. Anda dianggap berdosa. Yohanes 8 ayat 24. Kalau terhadap orang Israel yang masih ngotot waktu Yesus jadi manusia, Israel tetap ngotot nyembah Yahweh padahal Yahweh sudah jadi manusia, maka iblis jadi bapamu. Yohanes 8 ayat 44. Sekarang era Yesus naik ke surga, orang-orang Tritunggal, Kristen kambing masih ngotot nyembah Bapa, baptisan Bapa Anak Roh Kudus, doa Bapa kami, maka Yesus bilang mati dalam dosamu. Yohanes 8 ayat 24. Nanti sama-sama masuk neraka. Berarti mati sama dalam dosamu podo wae sama orang Israel nyembah iblis. Sama, karena hukumannya sama.
ya, tetap masuk di dalam neraka. Matius 25 ayat 41. Demikian juga Matius 7 ayat 23. Baik. Jadi sudah clear ya, bapa kiasan sudah selesai. Oke. Jadi bagaimana dengan bapa kekal, Pak? Ya, kan Yesus bapa kekal, betul. Yesaya 9 ayat 5. Yesus itu bapa yang kekal itu. Jadi bapa kiasan sudah selesai, lalu menjadi bapa yang kekal. Bedainya gimana, Pak? Nah, mari kita bedah ya. Kita bedain kenapa Yesus itu kan bapa kekal, kenapa dia tidak minta dipanggil bapa. Ini dia anehnya. Mari kita lihat ya. Kalau kita lihat ciri-ciri bapa kiasan di kitab setelah Yesus naik ke surga. Yesus naik ke surga, lalu ada kitab-kitab para rasul, mulai dari Kisah Para Rasul, kemudian Roma, 1-2 Korintus, terus itu Galatia, Efesus, terus sampai kitab Wahyu. Ya, ini kita akan bedah bapa kiasan. Kalau Anda baca Alkitab terus ketemu kata Bapa, Allah, Tuhan dijejer, yaitu contoh gini. Contoh Roma 15 ayat 6. Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Ada Allah, ada Bapa, ada Tuhan. Itu pasti bapa kiasan. Kok rasul-rasul masih nulis bapa kiasan? Nggak apa-apa, kan dia mengalami zaman hidup ketika Yesus hidup. Rasul-rasul itu kan mengalami dua, zaman Yesus hidup sama Yesus naik ke surga. Paulus, Paulus mungkin waktu Yesus hidup mungkin hanya nggak jadi murid kan, tapi dia tetap memonitor itu ya, tetap tahu ya toh. Contoh 1 Korintus 1 ayat 3. Kasih karunia dari Allah dan Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Gitu kan suka dipakai untuk doa berkat itu ya, terakhir ibadah. 2 Korintus 1 ayat 2 sama 1 Korintus 1 ayat 3 sama. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Ada Allah, ada Bapa, ada Tuhan. Ini pasti bapa kiasan. 2 Korintus 1 ayat 3. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Setiap Anda ketemu Bapa, Allah, Tuhan ya toh, berjejer gitu, itu pasti bapa kiasan. Jadi gampang bedainnya. Silakan Anda cari di kitab apapun juga, di kitab dari sampai Wahyu, selama ada bapa jejer ya toh. Kalau di kitab Wahyu gampang, kalau ditulis pakai huruf merah masih bapa kiasan. Contoh di Wahyu 3 ayat 5. Mengaku namanya di hadapan Bapakku. Ada Bapa, ada Ku. Bapa dan Ku itu Yesus tubuh kebangkitan. Jadi ini masih bapa kiasan. Wahyu 2 ayat 27. Ku terima dari Bapakku, pakai huruf merah, ini juga bapa kiasan. Mari ya sudah clear ya. Jadi ciri-ciri bapa kiasan itu kalau Anda ketemu Bapa, terus di sebelahnya ada kata Tuhan, ya Allah, Bapa, Tuhan, itu bapa kiasan. Mari kita bandingkan dengan Efesus 3 ayat 14. Untuk itulah aku sujud pada Bapa. Nah, ini Paulus ngomong gitu. Siapakah Bapa ini? Bapa kekal. Bapa kekal siapa? Yesus Kristus. Yesaya 9 ayat 5 ya. Kenapa kok Bapa kekal? Silahkan dibaca. Di ayat 15-nya adalah Bapa itu siapa? Yaitu yang namanya diterima turun-temurun di surga dan di bumi. Siapa itu? Yesus Kristus. Wahyu 14 ayat 1. Namanya plus nama Bapanya. Ya. Ini adalah Yesus anak domba sama bapaknya. Ini bapa kekal. Roma 8 ayat 15. Ya Aba ya Bapa. Galatia 4 ayat 6. Ya Aba ya Bapa. Ini bapa kekal. Kalau yang ini bapa kekal ya. Tidak di apple to apple sebelahnya sama Allah ya toh. Beda. Jadi harus paham. Kalau yang kiasan itu ada Bapa, ada Allah, ada Tuhan, itu kiasan. Kalau yang ini ya Aba ya Bapa, bapa kekal. Siapa? Yesus Kristus. Silakan dicek ya. Roma 8 ayat 15, Galatia 4 ayat 6 sudah pernah ada tayangan saya ya, bahwa itu harus ada roh Kristus. Roh Kristus di dalam dirimu, maka barulah bisa mengucapin ya Aba ya Bapa. Yang mungkin agak sulit, 1 Yohanes 5 ayat 7, ada 3 yang memberi kesaksian di surga. Ada Bapa, Firman, dan Roh. Tuh, di surga ada Bapa, Pak Pendeta. Ya, Bapa kekal. Yesaya 9 ayat 5. Ya, di surga ada memberi kesaksian, 3 memberi kesaksian, Bapa, Firman, dan Roh. Bapa adalah Bapa kekal. Siapa? Yesus. Ini kan ceritanya kesaksian tentang Yesus. Firman siapa? Firman itu Wahyu 19 ayat 13. Yesus. Ya, ternyata ada ya Pak. Yesus itu firman. Betul. Wahyu 19 ayat 13. Roh itu siapa? Yesus. Wahyu 22 ayat 17. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah.
Roh ini adalah Yesus, karena di ayat 16, aku Yesus. Jadi Bapa, Firman, dan Roh adalah Yesus. Ini Bapa yang kekal. Jadi clear ya, Yesus di surga adalah Bapa yang kekal itu. Jadi kalau ketemu Bapa, Allah, Tuhan, itu Bapa kiasan. Udah selesai. Yesus juga. Bapa saja itu Bapa kekal, Yesus juga. Lalu pertanyaan sederhana, mengapa Yesus tidak mau dipanggil Bapa? Ini kan simpel ini. Kalau Yesus itu Bapa yang kekal, kenapa tidak mau dipanggil Bapa? Dan tidak minta dipanggil Bapa? Dua alasan. Satu, sebab nanti jemaat bingung. Lah Anda saja sekarang punya ide toh. Wah, tetap ngotot manggil Bapa toh. Padahal Yesus gak nyuruh. Ya. Lalu bingung sebab Bapa yang kekal, Bapa Yahweh sudah berlalu, Bapa kiasan sudah berlalu. Ya. Ya. Bapa Yahweh kan sudah berlalu, ya. Bapa kiasan sudah berlalu, tapi masih banyak yang nyembah Bapa Yahweh. Masih banyak yang nyembah Bapa kiasan. Nah itu, Kristen kambing masih nyembah Bapa kiasan, saksi Yehova masih nyembah Bapa Yahweh, orang Israel masih nyembah Bapa Yahweh. Ya, dua-duanya neraka, ya. Lalu Bapa kekal gimana, Pak? Bapa kekal sudah dinyatakan dengan Alfa Omega. Oh, itu jawabannya. Jadi kenapa Yesus tidak minta dipanggil Bapa? Sebab Yesus sudah menyatakan Alfa Omega. Bapa kekal itu kan dari awal sampai akhir. Makanya Alfa Omega. Alfa Omega itulah Bapa kekal. Wah, belum pernah dengar, Pak. Cuman pendeta Hendy Tandianta yang menjelasin gini. Jadi Bapa yang kekal itu Alfa Omega. Yes. Coba perhatiin, diuji aja. Ya, Yesaya 44 ayat 6, Alfa Omega, yang terdahulu yang terkemudian. Kemudian di kitab Wahyu nanti juga banyak Alfa Omega, ya. Jadi Yesus sudah menyatakan diri sebagai Bapa yang kekal, yaitu Alfa Omega. Makanya Yesus tidak minta dipanggil Bapa. Saudara yang masih ngotot nyembah Bapa, manggil Yesus Bapa, iblis jadi bapamu dan neraka jurusanmu. Siapa, Pak? Saksi Yehova, Yahudi yang masih nyembah Bapa Yahweh, maupun Kristen kambing yang masih nyembah Bapa. Neraka ya, betul. Padat, singkat, dan clear ya. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar. Jadi terjawab sudah kenapa Yesus tidak minta dipanggil Bapa, walaupun Yesus adalah Bapa yang kekal, sebab Bapa yang kekal adalah Alfa Omega. Jadi panggillah Yesus dengan sebutan Tuhan Allah, Alfa Omega, Anak Domba, yang benar, yang kudus, firman Allah. Boleh. Kalau Bapa tidak. Sebab nanti Anda akan bingung dengan Bapa kiasan. Jurusanmu neraka. Tetap bersama saya, Pendeta Hendy Tandianta, BPS Haleluya. Amin.